Mengapa beberapa nama bergema sepanjang sejarah, sementara yang lain terlupakan? Mengapa hanya segelintir manusia yang mampu mengubah arah peradaban, membentuk pemikiran miliaran orang, bahkan setelah ribuan tahun berlalu? Albert Einstein, Revolusi Pemahaman Alam Semesta. Sejarah singkat. Lahir di Ulm, Jerman, 1879, Albert Einstein adalah fisikawan teoretis yang merevolusi cara kita memahami alam semesta. Setelah lulus dari Politeknik Swiss, ia menerbitkan 4 makalah penting pada tahun 1905, termasuk teori relativitas khusus dan rumus terkenal E sama dengan EMC kuadrat. Tahun 1915, ia merumuskan teori relativitas umum yang mengubah konsep gravitasi. Ia meraih Nobel Fisika pada tahun 1921 atas penjelasannya tentang efek fotolistrik. Akibat Nazi berkuasa, Einstein pindah ke Amerika Serikat pada 1933 dan tinggal di Princeton hingga wafat pada tahun 1955. Karyanya berdampak luas, dari teori ruang waktu hingga dasar teknologi seperti GPS dan energi nuklir. Ia membuka jalan bagi pemahaman lubang hitam, gelombang gravitasi, dan asal mula alam semesta. Nama Einstein kini identik dengan kecerdasan. Diakui sebagai salah satu pemikir terbesar, Einstein dinobatkan sebagai Person of the Century oleh Time pada tahun 1999. Warisannya dikenang lewat monumen dan dokumen ilmiah berharga yang terus dipelajari. Einstein menggantikan fisika Newtonian dengan paradigma baru. Ruang dan waktu bukan absolut, melainkan relatif dan saling terjalin. Gravitasi bukan gaya tarik, tapi lengkungan ruang waktu, mengubah pandangan manusia tentang alam semesta secara fundamental. William Shakespeare, maestro sastra dan jiwa manusia. Lahir tahun 1564 di Stratford-upon-Avon, William Shakespeare dikenal sebagai Bard of Avon dan penyair nasional Inggris. Ia menulis sekitar 39 drama, 154 soneta, dan sejumlah puisi panjang. Karyanya meliputi tragedi seperti Hamlet dan Macbeth, komedi seperti A Midsummer Night's Dream, hingga drama sejarah. Ia pensiun sekitar tahun 1613 dan wafat pada tahun 1616. Shakespeare memperkaya bahasa Inggris dengan ribuan kata dan frasa baru. Tokoh-tokohnya mencerminkan kompleksitas manusia, cinta, ambisi, pengkhianatan, hingga penebusan. Karya-karyanya telah diterjemahkan ke berbagai bahasa dan diadaptasi ke berbagai bentuk seni di seluruh dunia. Diakui sebagai penulis terbesar dalam bahasa Inggris, karyanya menjadi bagian penting pendidikan dan budaya global. Festival Shakespeare dan wisata ke rumah kelahirannya menarik jutaan orang setiap tahun. Pengaruhnya terasa lintas zaman dan disiplin seni. Shakespeare merevolusi dunia drama dengan karakter kompleks dan konflik batin mendalam. Ia menciptakan standar baru dalam struktur narasi, bahasa puitis, dan eksplorasi jiwa manusia, menjadikan sastra sebagai cermin moral dan emosi yang universal. Leonardo da Vinci, sang manusia Renaissance sejati. Lahir tahun 1452 di Vinci, Italia. Leonardo da Vinci dikenal sebagai simbol manusia Renaissance, berkat kejeniusannya dalam seni, sains, dan teknologi. Ia menciptakan karya seni legendaris seperti Mona Lisa dan Perjamuan Terakhir, serta menghasilkan ribuan sketsa penemuan dan studi ilmiah. Selain pelukis, ia juga seorang insinyur, penemu, anatomis, dan penulis. Ia menghabiskan akhir hidupnya di Prancis hingga wafat pada tahun 1519. Teknik seninya seperti esfumato dan chiaroscuro mengubah standar seni lukis. Penelitiannya tentang anatomi dan penemuannya yang visioner menginspirasi banyak bidang, dari kedokteran hingga teknologi modern. Ia membuktikan pentingnya pendekatan lintas disiplin antara seni dan sains. Diakui sebagai salah satu jenius terbesar dan catatan Da Vinci menjadi objek studi dan inspirasi global. Ia dipandang sebagai ikon kreativitas, rasa ingin tahu, dan intelektualitas manusia. Da Vinci melampaui batas antara seni dan sains. Ia mempraktikkan pengamatan teliti dan eksperimen ilmiah dalam semua karyanya, mendobrak cara pikir tradisional, dan membantu meletakkan fondasi bagi metode ilmiah modern. Ia membuktikan bahwa kreativitas dan logika bisa berjalan beriringan. Yesus Kristus, pondasi moral dan agama global. Yesus Kristus adalah tokoh sentral dalam agama Kristen, yang sebagian besar sejarahnya tercatat dalam kitab-kitab Injil di Alkitab. Ia diyakini lahir di Bethlehem dan menghabiskan sebagian besar hidupnya di Nazaret, Galilea, pada abad pertama Masehi. Sekitar usia 30 tahun, ia memulai pelayanannya, mengajarkan tentang kerajaan Allah, cinta kasih, pengampunan, dan penebusan dosa melalui perumpamaan dan mukjizat. Ajarannya menarik banyak pengikut,
tetapi juga memprovokasi otoritas agama dan politik saat itu, yang pada akhirnya menyebabkan penangkapan dan penyaliban dirinya di Yerusalem. Umat Kristen meyakini bahwa ia bangkit dari kematian 3 hari kemudian dan naik ke surga. Meskipun merupakan tokoh agama, dampak Yesus melampaui batas keimanan dan sangat memengaruhi peradaban Barat. Ajaran-ajarannya tentang cinta, agape, pengampunan, keadilan, dan pelayanan kepada sesama membentuk dasar etika banyak masyarakat. Kalender Gregorian yang digunakan di sebagian besar dunia berpusat pada kelahirannya. Nilai-nilai Kristen menginspirasi gerakan sosial, hak asasi manusia, dan filantropi global. Banyak institusi pendidikan, rumah sakit, dan lembaga amal berdiri atas dasar prinsip-prinsip yang bersumber dari ajarannya. Yesus Kristus adalah salah satu tokoh paling dikenal sepanjang sejarah. Ia dihormati oleh miliaran umat Kristen di seluruh dunia, diakui sebagai nabi penting dalam Islam, sebagai Isa Al-Masih, dan dianggap sebagai figur historis dalam banyak tradisi non-Kristen. Kisah hidup dan ajarannya telah menginspirasi tak terhitung banyaknya karya seni, musik, sastra, dan film. Yesus membawa perubahan paradigma besar dalam pemikiran agama dan etika. Ia menantang norma sosial dan keagamaan yang kaku, dan menekankan pentingnya hati dan motivasi batin di atas kepatuhan lahiriah. Ia memperkenalkan pengampunan ilahi dan hubungan pribadi dengan Tuhan, menggantikan pendekatan ritualistik. Paradigma kasih universal dan pengorbanan diri yang ia ajarkan membentuk dasar agama Kristen dan mengubah cara pandang miliaran orang terhadap moralitas, makna hidup, serta hubungan spiritual mereka. Nabi Muhammad, arsitek peradaban Islam. Muhammad bin Abdullah adalah pemimpin agama, sosial, dan politik Arab yang mendirikan Islam. Ia lahir di Mekah sekitar tahun 570 Masehi. Pada usia 40 tahun, ia menerima wahyu pertama dari Tuhan, Allah, melalui malaikat Jibril, yang kemudian dikumpulkan dalam kitab suci Al-Quran. Ia mulai menyebarkan ajaran monoteistik Islam yang menyerukan penyerahan diri kepada Allah yang Esa dan meninggalkan penyembahan berhala. Setelah menghadapi penolakan keras di Mekah, ia berhijrah ke Madinah pada tahun 622 Masehi. Peristiwa hijrah yang menandai awal kalender Islam, dan berhasil membangun komunitas Muslim yang kuat. Dalam waktu 1 dekade, ia menyatukan sebagian besar semenanjung Arab di bawah panji Islam sebelum wafat pada tahun 632 Masehi. Dampak Nabi Muhammad sangat luas dan membentuk salah satu peradaban terbesar dalam sejarah. Ajarannya melahirkan kekhalifahan Islam yang membentang dari semenanjung Iberia di barat hingga Asia Tengah di timur. Peradaban Islam menjadi pusat ilmu pengetahuan, seni, dan filsafat selama abad pertengahan, dengan kontribusi besar dalam matematika, angka Arab dan aljabar, astronomi, kedokteran, arsitektur, dan sastra, yang kemudian turut memengaruhi Renaissance Eropa. Nilai-nilai seperti persaudaraan, keadilan sosial, dan kesetaraan di hadapan Tuhan tetap menjadi pedoman bagi miliaran umat Muslim. Nabi Muhammad diakui sebagai nabi terakhir dan terpenting oleh lebih dari 1,8 miliar Muslim di seluruh dunia. Bahkan di luar Islam, ia diakui sebagai salah satu tokoh paling berpengaruh dalam sejarah. Sejarawan non-Muslim pun mengakui perannya dalam membentuk dunia politik, sosial, dan budaya di Timur Tengah dan sekitarnya. Kisah hidup dan ajarannya menjadi sumber studi dan inspirasi lintas generasi. Muhammad membawa perubahan paradigma besar bagi masyarakat Arab dan dunia. Ia mengakhiri paganisme dan memperkenalkan tauhid, monoteisme murni, beserta sistem hukum dan etika yang menyeluruh. Ia mengubah masyarakat suku yang terpecah menjadi satu ummah yang bersatu berdasarkan iman. Paradigma Islam yang ia bangun mencakup aspek spiritual, hukum, sosial, dan ekonomi, memberikan fondasi kuat bagi kehidupan individu dan kolektif yang masih membentuk identitas umat Muslim hingga hari ini. Dari teori yang mengubah alam semesta hingga karya seni yang menyentuh jiwa, dan ajaran yang membentuk miliaran hati, kita telah melihat bagaimana kelima tokoh ini melampaui zaman mereka. Dampak mereka bukan hanya catatan kaki dalam buku sejarah, tetapi fondasi dari dunia yang kita tinggali hari ini. Mereka adalah bukti bahwa satu individu, dengan gagasan dan keberanian yang tepat, bisa mengukir warisan abadi. Apakah ada tokoh lain yang menurutmu seharusnya masuk daftar ini? Bagikan pendapatmu di kolom komentar di bawah. Jangan lupa like video ini jika kamu terinspirasi, dan subscribe channel kami untuk lebih banyak konten yang membuka wawasanmu tentang dunia.